Yuk bahas tentang kalender, alat yang sangat penting dalam peradaban manusia. Bayangin kalau kita nggak punya kalender, kacau kan? Kita nggak akan tahu kapan harus merayakan ulang tahun, merencanakan liburan, atau bahkan datang ke acara-acara penting. Kalender menertibkan kehidupan kita yang sibuk dan membantu kita mengatur waktu. Namun, inilah bagian kerennya. Manusia telah menggunakannya selama ribuan tahun. Peradaban kuno menciptakan kalender unik mereka sendiri berdasarkan kebutuhan dan kepercayaan budaya mereka. Beberapa kalender kuno mengikuti siklus bulan, sementara yang lain berfokus pada pergerakan matahari. Beberapa bahkan menggabungkan keduanya. Ngomongin tentang perpaduan langit, saat ini kita menggunakan kalender Gregorian modern sebagai sistem utama. Tapi, tahukah kamu, di samping penunjuk waktu yang terpercaya ini, ada banyak sekali kalender kuno yang masih ada. Iya, mereka seperti teman lama yang gak bisa kita lepaskan. Mereka membantu kita merayakan festival budaya, merencanakan perayaan keagamaan, dan menghubungkan kita dengan akar budaya kita. Yuk kunjungi beberapa yang terkenal, kencangkan sabuk pengamanmu. Perhentian pertama, kalender suku Maya. Bangsa Mesoamerika kuno ini sangat serius dengan waktu. Kalender mereka merupakan gabungan dari siklus bulan dan matahari seperti perpaduan kosmik. Kalender ini punya siklus yang berbeda di dalam siklus, membuatnya sangat rumit. Ini seperti memecahkan teka-teki ruang angkasa. Tentu saja kita nggak bisa melupakan bangsa Mesir kuno dengan kalender mereka yang menakjubkan. Mereka menggunakan sistem berbasis matahari dan sangat tertarik untuk menyelaraskannya dengan banjir sungai Nil. Ini tentang tetap selaras dengan ritme alam. Kemudian kalender Aztec, sebuah karya seni tersendiri. Kalender ini merupakan perpaduan yang memukau antara siklus matahari, bulan, dan ritual. Ukiran batunya yang rumit, batu matahari, bagaikan mahakarya kosmik yang menangkap esensi waktu. Kalender kuno ini bukan hanya tentang menandai hari dan bulan. Kalender-kalender ini syarat akan makna budaya, ritual keagamaan, serta peristiwa-peristiwa bersejarah. Kalender-kalender ini seperti kapsul waktu kecil yang menghubungkan kita dengan nenek moyang kita dan membantu melestarikan kearifan dan tradisi mereka. Namun yang paling menarik adalah kita menggunakan beberapa kalender ini bahkan sampai sekarang. Misalnya kalender Tiongkok. Kalender ini telah ada selama berabad-abad memandu perayaan dan tradisi Tionghoa. Alih-alih hanya mengikuti matahari seperti kalender biasa, kalender Tiongkok sangat memperhatikan tarian bulan di langit. Setiap bulan dimulai dengan bulan baru, punya getaran khusus, dan satu tahun punya 12 bulan lunar. Namun inilah bagian menariknya, bulan-bulan lunar nggak selalu sama persis dengan tahun biasa. Sesekali kalender Tiongkok menambahkan satu bulan ekstra agar tetap selaras dengan musim. Ini seperti sebuah kejutan tambahan. Sekarang, yuk temui hewan-hewan shio, bintang utama dalam pertunjukan ini. Setiap tahun dalam kalender Tiongkok punya satu hewan shio, dan ini seperti menyusun pagar betis hewan yang luar biasa. Ada 12 hewan shio seperti kru yang liar dan mengagumkan, ada tikus yang cerdik, harimau yang pemberani, naga yang anggun, dan masih banyak lagi. Jadi kalau kamu lahir pada tahun tertentu, kamu dikatakan punya sifat-sifat hewan shio tersebut. Bayangkan kalau kamu punya seekor monyet atau harimau sebagai maskot waktumu. Tapi bagaimana kalender memutuskan hewan mana yang mendapat sorotan setiap tahunnya? Menurut legenda, ada sebuah perlombaan besar di antara para hewan. Tikus yang cerdik menaiki punggung kerbau dan memenangkan perlombaan dengan melompat di garis finish. Dan itulah sebabnya tikus bisa memulai siklus shio. Yuk kita bahas siklus ini. Apakah kamu tahu tahun berapa kamu dilahirkan? Cukup cari di Google dan yuk kita lihat hewannya. Lihat apakah kamu punya salah satu dari sifat-sifat ini. Setelah tikus yang cerdas mendapatkan momennya sebagai sorotan, kerbau yang perkasa akan menyerang berikutnya. Kerbau dikenal sebagai kerja keras dan tekadnya, seperti teman yang bisa diandalkan dan berkemauan keras yang selalu mendukungmu. Setelah kerbau, harimau yang tak kenal takut menerjang ke panggung. Dengan belang-belang megah dan tatapannya yang garang, harimau membawa semangat dan petualangan. Ia adalah teman kucing pemberani yang siap menjelajahi dunia bersamamu.
Mengikuti auman harimau, kelinci yang licik melompat ke dalam pandangan. Bayangkan seekor kelinci yang lembut dan menggemaskan, selalu siap untuk membawa rasa manis dan harmoni. Kelinci menambahkan sentuhan kelembutan dan kreativitas pada parade shio seperti angin sepoi-sepoi di musim semi. Selanjutnya, naga yang berani dan berapi-api. Makhluk legendaris ini naik ke atas panggung dengan kehadirannya yang megah dan kekuatan mitosnya. Ia seperti seorang teman dengan aura mistis yang mengisi udara dengan keajaiban dan kekaguman. Setelah naga, ular yang bijaksana dan intuitif masuk ke dalam pertunjukan. Ular ini membawa kebijaksanaan dan wawasan seperti pemandu yang menavigasi liku-liku kehidupan. Selalu menyenangkan punya orang kepercayaan yang licik dan pintar di sisimu. Berikutnya adalah kuda yang lincah dan menyenangkan. Bayangkan angin menerpa rambutmu saat kamu menunggang kuda di lapangan yang cerah. Orang bersio kuda mungkin punya jiwa petualang, selalu siap untuk perjalanan yang mendebarkan. Kemudian, domba yang anggun dan elegan. Dengan sifatnya yang lembut dan semangat mengayomi, domba membawa kedamaian dan keharmonisan pada shio ini. Ia adalah teman yang penuh perhatian untuk bersandar pada saat dibutuhkan, lalu mengikuti domba, monyet yang nakal mulai beraksi. Si jahil yang lincah dan pintar ini menambah keceriaan dan tawa dalam pesta. Ia adalah teman bermain yang menyenangkan, yang bisa mengubah momen membosankan menjadi petualangan liar. Setelah monyet, ayam jantan yang bangga dan percaya diri menunjukkan kemampuannya. Ini adalah burung yang luar biasa. Ayam jantan membawa kepercayaan diri dan ketegasan pada kru shio seperti seorang pemimpin yang terlahir secara alami. Selanjutnya, saatnya anjing yang setia dan rajin mengibaskan ekornya. Teman yang setia ini membawa kesetiaan, kejujuran, dan segudang cinta kepada keluarga shio. Anjing dikenal sebagai sahabat terpercaya yang selalu berada di sisimu. Dan terakhir, ada shio babi yang bijaksana dan lembut. Dengan moncongnya yang lucu dan bunyi oing yang riang, babi melambangkan kemurahan hati, kebaikan, dan kelimpahan. Shio babi adalah teman yang tahu bagaimana menghargai hal-hal baik dalam hidup dan membawa sukacita kemanapun dia pergi. Dan begitulah parade hewan shio dengan segala kemegahannya. Kalender Tiongkok juga punya unsur yin yang. Kalender ini memasangkan setiap hewan shio dengan salah satu dari 5 elemen, kayu, api, tanah, logam, atau air. Hal ini memberikan lebih banyak kepribadian ke dalam campuran tersebut. Ini seperti menambahkan bumbu pada koktail hewan shio. Kalender Tiongkok masih memandu perayaan seperti Tahun Baru Imlek yang semarak. Kalender ini juga membantu orang menentukan waktu yang paling beruntung untuk acara-acara penting dalam hidup. Perlu merencanakan pernikahan? Periksa kalendernya. Ingin memulai bisnis? Iya, kalender bisa membantu. Kalender ini seperti peramal yang memandu melalui lika-liku kehidupan. Jadi lain kali saat kamu melihat kalender Imlek, ingatlah ini adalah perayaan keajaiban bulan, keajaiban hewan, dan tradisi budaya. Sekarang kita masuk ke dalam kalender Hindu. Kalender yang satu ini adalah tentang merangkul siklus dan ritme kosmik. Alih-alih hanya mengikuti bulan-bulan biasa, kalender Hindu menyelaraskan diri dengan pergerakan matahari dan bulan. Ini seperti sebuah pesta tanpa henti dengan kosmos. Kalender Hindu juga masih digunakan hingga saat ini dan penuh dengan festival serta perayaan yang penuh warna. Dari Diwali, festival cahaya, hingga Holi, festival warna. Ini adalah pesta kembang api yang dikombinasikan dengan pertarungan paintball yang meriah. Kalender Hindu juga digunakan untuk perayaan keagamaan dan waktu-waktu yang menguntungkan. Kalender ini membantu menentukan waktu terbaik untuk pernikahan, upacara pindah rumah, serta acara-acara penting lainnya. Kalender Hindu nggak hanya berpegang pada 365 hari yang biasa, kalender ini memperhitungkan bulan-bulan lunar, bulan-bulan matahari, dan bahkan tahun kabisat. Jika lain kali kamu melihat sekilas pada kalender, ingatlah ini bukan hanya sekumpulan tanggal dan angka. Kalender adalah alat luar biasa yang menghubungkan kita dengan masa lalu dan memandu kita ke masa depan. Kalender kuno mengingatkan kita akan sejarah manusia yang sama dan keindahan budaya yang berbeda. Yuk kita rangkul keragaman yang menakjubkan ini.